Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ini loh, soal dyno loh ya. Dynonya PCX 160 ini kan. Wah, dibilang hebat banget. Soalnya angkanya gede banget. Jadi ini uh, dynonya sih oleh Kopa Yoga. Cuma yang penulis komentar ini adalah yang di website ini IWB. Jadi disebut hasilnya mengejutkan. Mana sih? Kaget, IWB main terkejut, terus betul-betul di luar dugaan. Ini iklan ya, personal comfort salon ini PCX yang dulu perasaan disebut gitu, tapi kok penulis nemu aja bilang suspensinya keras betul gitu ya. Tapi Jabang Bayi sampai bilang gitu ya, ada yang bilang gitu. Terus makin pengen bengong dikomparasikan New NMAX 155 dan Aerox 155 terkenal powerful. Disebut gile kok hasilnya begini. Iya, disebut babak baru lah. Mana wes. Disebut ini membangunkan macan tidur ya. Entah kenapa tidurnya lama banget. Se mana wes. Ini dari Kobai, bro Kobai. Kaget tenaganya gede. Ini dibilang wah turunnya sedikit banget, hanya beda 1 HP dari klaim pabrikan 15,8. Ini yang soal ini dyno ini dilakukan di TDR. Mesin dyno itu macam-macam ya, angkanya juga macam-macam. Ada yang angkanya mendekati dynonya pabrikan, ada yang enggak. Jadi macam-macam ya angkanya. Yang mesin dyno itu beda-beda. Standarnya aja ada 2, yang satu eddy current, yang satunya enggak. Terus ya dari operator beda, hasil angka juga bisa beda juga kalau pakai eddy current. Terus beberapa dyno itu memang angkanya mirip dengan yang pabrikan, tapi kebanyakan itu lebih rendah dari angka pabrikan. Soal akurasi ini beda lagi lah, di luar topik. Ini test runnya, second runnya, third runnya gede banget disebut ya. Ya sekali lagi jangan heran ya, ada dyno memang yang angkanya mendekati angka pabrikan. Memang ya dyno itu beda-beda. Nah ini PCX 160 klaim 15,8 HP torsi 14,7, keukur 15,0, torsi berapa 10,3. NMAX 15,1 HP torsi 13,9. Berapa tadi ini? Kebaca power 12,8, torsi 8,8. Terus ini Aerox 15,1, torsi 13,9. Power kebaca 13,4, torsinya 10,5 ya. Lihat hasil ini, penulis terus terang jadi meragukan mesin dynonya ya. Torsinya mesin yang satunya NMAX-nya harusnya sama ya, ini kok bedanya jauh 8,8 tapi sama 10,5. Tapi anggap sajalah dynonya TDR ini mesinnya konsisten ya. Anggap saja dynonya itu angkanya nggak berubah-ubah, anggap saja angkanya itu beda motor tetap hasilnya sama. Kalau angkanya sendiri ya wis terlalu mendekati pabrikan ya aneh juga ya. Ini 13, HP 10,5 Nm. Gap power reviewnya jauh, heran.
Ini loh kesimpulan ini yang penulis nggak setuju. Dengan hasil di atas, sepertinya Honda mampu meminimasi loss power pada tiap komponen penggeraknya, sehingga ledakan tenaga dari crankshaft ke roda mampu diterjemahkan murni ke aspal. Penulis nggak setuju ya. Yang pertama adalah nggak semua dyno itu angkanya bisa mendekati yang crankcase itu ya. Walau on wheel hasil angkanya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Bahkan penulis pernah posting artikel ya membedakan dynonya Satria sama-sama Suzuki Satria, mesin dynonya sama, hasilnya bisa beda. Nanti kalau penulis ingat, penulis sertakan ya. Nah, kapan-kapan lah cari sendiri ya. eh, di kupasmotor.wordpress.com soal dynonya Satria Sportisi. Terus ini artinya tiap komponen dihitung sedemikian rupa sehingga keputusan memperkecil ukuran perek yang berdampak pada spontanitas ketika gas dibuka. Tapi ya bilang juga hasil dyno belum tentu mencerminkan hasil jalan. Dynonya sendiri disebutkan di blog biogas berikut ini ya. Valid no debat hasil dyno test terbaik di kelasnya. Ya ini silakan lihat sendiri ya. Ini videonya yang membahas. Ini juga videonya. Ini hasil dynonya. Yang pertama, kedua, ketiga. Terus kalau dibandingkan yang begini, ini dynonya PCX-nya kayak gini grafiknya. Ini yang 15,0, 10,2. Ya. Ini yang Aerox kayak gini. Ini yang Nmax. Yes. Dan penulis bahas sendiri ya, penulis permudah lah ya, penulis penulis apa namanya, di stretch biar kelihatan kotak ya, nggak kelihatan miring di laptop gitu ya. Jadi begini grafiknya dyno PCX, awalnya rendah terus makin lama makin naik, ujung di puncaknya ini yang tenaga puncak 15,2 ya, 15, berapa tadi, 15,0 ada di sini. Terus dynonya Aerox kayak gini, agak naik turun naik. Nah ini agak rata. Nah puncaknya di ini 13,4. Nmax kayak gini, puncaknya di mana, di sini mungkin kira-kira 12,8 HP. Lihatlah, beda sekali kan grafiknya ini. Kalau sini 15 mungkin ini grafiknya gak jelas ya. Mungkin ya kira-kira 12 segini lah ya. Jadi seret gitu. Membandingkan kayak begini ini salah loh ya. Soalnya apa? Yang diperlihatkan tenaga maksimalnya toh. Padahal untuk menuju sini itu harus jalan dulu. Pada waktu jalan itu tenaganya cuma segini. Gak besar itu. Bandingkan dengan Nmax langsung nyot 12 HP di sini. Beda ya dengan yang si PCX ini. Ya jangan dibilang gitu lah. Membandingkan performa itu kalau dari sisi HP, meski ini penulis punya grafik ekstrim ya. Ini nyot gini. Oh, kata nggak ada tenaganya nyot gitu. Ini anggap aja tenaganya 20 HP gitu. Apa dibilang motor kayak gini yang grafiknya kayak gini ini tenaganya hebat? Apa motornya hebat? Enggak kayak gitu. Soalnya apa? Untuk menuju ke kecepatan yang tenaganya kicking seperti ini kan butuh
butuh jalan di pelan-pelan dulu. Nah, pelan-pelan sendiri nggak ada tenaganya, ini berarti klunuk 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 baru sampai segini dia cedot langsung standing motornya. Jadi ya kalau begini nih bukan bukan representasi yang bagus lah. Ini motor yang mustahil ya. Berarti bawah nggak ada tenaganya, pelan-pelan naik, pelan-pelan butuh jalan mungkin 20 kilo untuk bisa mencapai yang sini. Begitu sampai sini langsung jalan sampai 200 km per jam mungkin. Kayak gitulah kira-kira. Kalau terlalu rendah ya nggak akan mungkin sampai kecepatan segini itu. Nggak akan mungkin mencapai tenaga yang bisa dicapai dengan kecepatan segini. Ini penulis ngomong soal motor matic loh ya. Jadi untuk mencapai RPM tinggi itu harus jalan di RPM rendah dulu. Kalau motor pakai kopling, model kayak gini, ya masih bisa diakali. Tinggal main setengah kopling, tenaga dibuat RPM-nya segini. Itu nonjok. Makanya banyak yang main setengah kopling kalau di motor laki. Kalau motor matic nggak ada namanya setengah kopling. Wong RPM itu langsung berhubungan dengan kecepatan motor. RPM rendah ya kecepatannya rendah, RPM tinggi ya kecepatannya tinggi. Jadi eh, nggak bisa ya disebut bahwa Honda itu hebat sehingga bikin mekanisme komponen mesinnya itu penyalurannya ke roda bisa hebat sekali. Enggak. Yang pertama tadi itu karena dynonya mesin itu macam-macam ya. Saya penulis tak cari dulu lah contoh ya biar jelas. Udah ketemu. Maaf ya, ternyata bukan Sportici, tapi Ultra Speed. Jadi dynonya ini sih. Uh, Mesinnya dyno sama-sama Dynamite. Angkanya bisa beda antara beda bengkel. Yang satu Ultra Speed Racing, yang satu Plug and Play Performance. Jadi itu untuk dipakai untuk membandingkan ya. Jadi Honda Sonic kehitung 14,3, Satria injeksi 16,5. Nah ini beda bengkel tapi mesinnya sama-sama Dynamite. Honda Sonic 12,99 WHP, Satria FU injeksi 12,88 WHP. Ini angkanya beda jauh. Yang ini lebih mendekati angka yang di on cranknya pabrikan, mendekati angka hasil dynonya pabrikan. Yang ini beda jauh. Jadi mesin dynonya sama-sama Dynamite. Mana sih? Maaf, mana sih? Ini ya. Dynamite Test Satria FU Ultra Speed Racing. Terus mana lagi? Ini juga Dynamite ya. Nah ini Dynamite Test Satria FU by Freddy A. Gautama. Saya. Itu masih sama ya. Mana sih yang Pro Speed Racing itu? Wis gitulah yang jelas yang jelas beda penulis sudah lupa nih. Ultra Speed Racing itu ya benar ya, Ultra Speed Racing itu yang di mana itu? Wis lupa, pokoknya beda lah ya angkanya. Ini mesin dyno sama, hasilnya bisa beda. Ini contoh perbandingan di mana ini? Dari otomotif net ya. Beda mesin dyno hasilnya bisa beda ini. Standar pabrik, dyno jetnya angka segini, Rextor angka segini, Dynamite segini, Dyno Dynamic segini. Jadi kalau angka hasil dyno mendekati dengan hasil uji dyno pabrikan itu jangan heran ya. Karena ya mesin dyno itu beda-beda. Dan seperti yang ini ya wis sama sih.
mesin dynonya sama-sama dynojet, dynamite, tapi hasilnya bisa beda. Kayak gitulah, itu faktanya kayak gitu. Jadi kalau mendekati dengan hasil pabrikan bukan berarti on wheel dengan on crank itu eh, bisa sangat efisien, tapi bisa jadi karena mesin dynonya eh, beda. Terus ya seperti yang penulis bilang tadi, bisa jadi karena tenaganya ini muncul yang lain-lain tenaga di RPM rendah dikorbankan sehingga hasilnya adalah tenaga di RPM puncak. Ya wis lah, begitu saja. Semoga paham masuk penulis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.